Jadi tolong berikan kami kesempatan, saudaraku semua, untuk membenahi semua yang kita anggap sama-sama tidak sesuai, khususnya tenaga kerja. Karena masyarakat kita ini kan sekian persen ada bekerja di perusahaan. Seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, Ibu Bapak semua yang saya hormati, dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan pemahaman wawasan ketenagakerjaan terkait kewajiban terhadap hak buruh atau pekerja sesuai hukum ketenagakerjaan di Kota Bontang pada tahun 2025 ini secara resmi saya nyatakan dibuka mewakili Wali Kota Bontang. Selamat mengikuti pelatihan ini, semoga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para peserta, dan tentu ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Kota Bontang yang terus membenahi diri demi kemaslahatan Kota Bontang yang kita cintai. Tambah ganteng aja kita. Kalau kita ya. Hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah progres pekerjaan rumah yang Bapak berikan ke saya, yaitu data pencari kerja yang punya by name by address. Ini saya ulangi bahasa ini karena mohon maaf, data-data dari teman BPS itu punya judul, tidak punya by name by address. Judulnya ada itu 6.631. Persentasenya adalah 7,06% dan dinobatkan bahwa itulah Bontang menjadi peringkat 1 tingkat pengangguran terbukanya. Yang biasa kita baca adalah persennya, tidak pernah kita baca jumlah orangnya. Perlu diketahui ini teman-teman, ini serikat buruh dan serikat pekerja, secara jumlah orang Bontang itu peringkat ke-7. Jadi yang di bawahnya itu adalah hanya tinggal Mahulu, Penajam Pasir Utara, dan Kutai Barat. Yang lain itu malah justru puluhan ribu, bertambah itu jumlah orangnya. Kenapa persennya ini tinggi 7,06? Karena angkatan kerja kita itu rendah. Ya, saya harus jelaskan ini. Angkatan kerja kita rendah. Berapa? Dari 187.000 jumlah penduduk itu, usia kerja kurang lebih 134.800 sekian, angkatan kerja kita hanya 93.930. Jika itu 6.631 dibagi dengan angkatan kerja, maka dapatlah itu 7,06%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, yang kedua bawa permohonan maaf dari Ibu Wali Kota Bontang yang tadi malam saya lapor sama beliau bahwa ada kegiatan ini, siapa tahu Ibu bisa langsung, namun beliau mengatakan diwakili saja Pak Wakil, dan sampaikan salam hormat, salam maaf kepada semua peserta, khususnya dari serikat pekerja dan para anggota pekerja, lebih khusus juga kepada kedua sumber yang hadir. Mudah-mudahan kami tidak mengurangi rasa hormat kepada Ibu Bapak semua karena ketidakhadiran Ibu Wali Kota Bontang. Oleh itu sekali lagi atas nama pemerintah Kota Bontang, Wali Kota sampai struktur jajaran pemerintahan di tingkat kelurahan dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih banyak atas
pengertiannya tidak melaksanakan aksi unjuk rasa. Beda dengan daerah-daerah lain, beberapa daerah lain yang melaksanakan kegiatan unjuk rasa. Tentu ini adalah bagian daripada kesepahaman bersama bahwa tidak ada yang tertutup ruang komunikasi itu dan tidak ada yang tertutup ruang celah untuk kita berdiskusi dalam hal bagaimana kita mendapatkan sebuah informasi yang kita butuhkan dari para pengambil kebijakan. Kegiatan ini tentu sangat positif, sangat baik untuk kita semua, terlebih kami selaku pengendali kebijakan atas kegiatan pada hari ini, karena kita akan coba kupas sama-sama apa sih sesungguhnya tanggung jawab negara kepada anak-anak bangsa, apa tugas dan tanggung jawab pemerintah secara berjenjang kepada rakyatnya, mulai dari pusat sampai ke daerah. Nah, kalau kita bicara aturan, ya sudah barang tentu kita sudah tahu bahwa sumber dari segala aturan yang dipedomani oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota adalah tentu turunannya mulai dari pusat sampai ke daerah. Nah, ini yang terkadang tidak berkesesuaian apa yang dirumuskan oleh pemerintah pusat, yaitu pembuat undang-undang, baik itu DPR RI dan juga pemerintah pusat, tidak sesuai apa yang sesungguhnya dibutuhkan dan apa yang sesungguhnya terjadi di tingkat paling bawah, paling dasar, yaitu pemerintah kabupaten kota. Ini yang terkadang tidak melalui kajian secara komprehensif, tidak melalui kajian untuk apa yang sebenarnya diinginkan rakyat saya ini. Padahal hukum tertinggi di Republik kita ini hanya ada dua. Yang pertama, bagaimana memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya. Yang kedua, dan bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Hanya dua itu aja hukum tertinggi di Indonesia ini, nggak ada lain.